Hai, saya Andre dan hari ini ingin ngajarin caranya lapor pajak SPT tahunan. Jadi, untuk kita yang punya NPWP, itu wajib untuk lapor pajak sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya, teman-teman. Nah, mau kamu kerja kantoran ataupun jadi pengusaha, selama kita punya NPWP, itu wajib untuk lapor pajak. Caranya sendiri gampang banget, nggak sampai 15 menit, ya nggak sampai 30 menit lah. Kalian bisa buka laptop kalian atau buka handphone kalian dan masuk ke website yang bernama djponline.pajak.go.id/account/login. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Kalian pertama-tama akan diminta dulu untuk memasukkan username dan password. Username-nya ini adalah nomor NPWP dan passwordnya bisa apa aja. Terus kita juga akan diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA, teman-teman. Kode CAPTCHA-nya bisa kalian lihat di situ ya. Nah, kalau kalian belum punya NPWP kayak gimana, mungkin kita akan buatkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan kalian subscribe channel ini, karena di channel Andre Tuan banyak berbagi informasi praktis seputar dunia keuangan. Oke, kalau misalkan kita udah masukkan NPWP, password, dan kode CAPTCHA-nya, kita klik login. Dan selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini. Akan ada informasi nomor NPWP kita. Jadi kartu NPWP digitalnya udah tersedia di website ya teman-teman. Dan kita dapat mengirimkan NPWP elektronik ke email dengan cara menekan tombol kirim email. Nah, untuk pelaporan pajak kita lihat di situ ada beberapa menu ya, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kita klik yang menu lapor. Berikutnya, untuk pengisian SPT tahunan sendiri, itu ada dua cara nih. Mengunduh formulir e-form PDF, ataupun mengisi langsung di situs webnya. Kalau saya sendiri menyarankan untuk ambil yang sebelah kanan ya, yang e-filing, karena lebih mudah dan cepat banget untuk pelaporannya, nggak sampai 15 menit. Kita klik yang e-filing. Oke, kita bisa lihat di sini adalah arsip SPT saya, teman-teman. Kita bisa lihat di situ bahwa saya telah melaporkan pajak secara rutin setiap tahunnya ya. Nah, sekarang saya akan membuat SPT untuk tahun 2022 ini. Kita klik aja yang buat SPT. Selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan agar nantinya formulir SPT yang keluar sesuai dengan hasil jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya itu ada 4, kita bisa lihat di sini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau misalkan karyawan, klik aja tidak. Kalau misalkan kamu seorang suami atau istri, apakah menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Pada umumnya sih orang yang menikah itu hartanya gabung ya, kecuali kalian bikin perjanjian pranikah. Kalau misalkan tidak ada, jawab tidak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih tidak. Kalau misalkan penghasilan kamu kurang dari 60 juta, artinya kamu tidak perlu lapor pajak sama sekali. Nanti dia akan lebih cepat lah dibandingkan dengan mereka yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Selanjutnya ada pertanyaan nih, bagi kamu yang harus lapor pajak, ini penting banget, kamu pilih yang pertama ya, dengan bentuk formulir. Jangan dengan panduan, jangan dengan upload SPT karena itu lebih susah. Yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah menggunakan formulir 1770S yang berbentuk formulir digital. Kita pilih, terus kita klik yang SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya, untuk data formulir sendiri, ini adalah halaman pertama dari 5. Jadi cuma ada 5 halaman yang perlu kita isi untuk melaporkan pajak setiap tahunnya. Gampang banget teman-teman, jadi kalian wajib melakukan hal ini. Caranya gampang banget, kita pilih tahun pajak 2021, status SPT-nya adalah normal, dan pembetulannya ke 0. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Terus kita masuk ke halaman kedua, ada 4 informasi yang harus kita isi. Penghasilan yang kena pajak final, harta pada akhir tahun, kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Kita isi aja pelan-pelan. Kalau misalkan kalian udah mengisi halaman kedua, kita lanjut ke halaman ketiga. Nah, ini malah lebih sedikit lagi ya, cuma ada 3 bagian. Bagian pertama, penghasilan neto dalam negeri. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan bagian C, daftar potongan yang ditanggung oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi biasanya buat kamu yang kerja kantoran itu udah diisikan semuanya teman-teman. Kita tinggal terus-terus atau klik-klik selanjutnya aja.
Yang lebih ribet kalau kamu itu jadi pengusaha, kamu harus mengisi semuanya manual sendirian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pengusaha, lebih baik kamu konsultasi ke petugas pajak bagaimana nih cara mengisinya. Sedangkan kalau kamu kerja kantoran, itu kita tinggal klik aja selanjutnya, karena semuanya udah diisikan oleh perusahaan. Oke, kita klik selanjutnya. Dan di sini akan masuk ke halaman keempat ya. Akan diminta beberapa pertanyaan, identitas, penghasilan, PPh, kredit pajak, angsuran, dan pernyataan. Pernyataannya adalah dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kita centang setuju itu, terus kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman konfirmasi. Jenis formulir adalah 1770S, kita ikutin aja. Tahun pajak 2021, walaupun dilaporkannya pada Maret 2022 ya, ini adalah pajak tahun 2021 kemarin. Pembetulan Ken 0, karena ini adalah pengisian pertama, status SPT-nya nihil, jumlahnya 0, catatan lengkap. Nah, berikutnya kita klik ambil kode verifikasi, dan dari server DJP akan mengirimkan verifikasi, kita bisa pilih. Mau verifikasi ke email atau verifikasi ke SMS. Di situ ada catatan, Anda akan dikenakan biaya untuk pengiriman SMS kode verifikasi. Jadi saya memilih ke email ya, supaya saya tidak terkena biaya sama sekali. Kita klik OK, masukkan kode verifikasi, dan klik kirim SPT-nya. Selanjutnya akan langsung muncul info, SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Terus saya pilih puas ya, karena cepat banget pengisian atau pelaporan pajaknya. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita masuk kembali ke arsip, itu udah muncul ya. Yang pertama udah ganti, tadi dari tahun 2020 jadi tahun 2021. Dan kalau kita cek ke email kita, juga kita akan menerima email dari e-filing@pajak.go.id, nama Andre Lausta, NPWP saya Haid, dan tahun pajak 2021, di mana saya melaporkan pajak ini pada tanggal 7 Maret 2022 hanya dalam waktu 15 menit. Oke, mungkin segitu dulu aja sharing saya tentang caranya melaporkan pajak SPT tahunan. Gampang banget kan? Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalin kolom komentar. Kalau saya tahu, akan saya coba jawab. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa kasih like untuk mendukung channel ini berkembang. Dan silahkan share video ini kepada teman-temanmu yang akan melaporkan pajak mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!